Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang penurunan balance scorecard kepada korporat dan penurunan balance scorecard kepada departemennya masing-masing. Di sini saya Alfredo akan menjelaskan tentang penurunan BSC ke dalam korporat. Dimana pertama-tama kita akan menjelaskan dulu visi misi dari PT Semen Sementil tersebut. Visinya yaitu menjadi penyedia pasokan semen berkualitas sangat tinggi bagi pembangunan infrastruktur bangsa yang dikagumi di Asia Tenggara. Dan visi ini disokong oleh 3 misinya, yaitu yang pertama, sebagai salah satu stabilisator ekonomi dengan memproduksi barang dan kebutuhan masyarakat, dalam hal ini komoditi semen. Lalu yang kedua, sebagai aparat penggerak pembangunan. Yang ketiga, memupuk dana atau keuntungan, baik untuk pemegang saham maupun untuk pengemban usaha. Lalu setelah kami baca artikel, kami mendapatkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penurunan tersebut, yaitu ada 9. Yang pertama, kontinuitas produksi. Yang kedua, mutu produk. Yang ketiga, energi. Yang keempat, harga jual. Yang kelima, sistem distribusi. Yang keenam, profitabilitas. Yang ketujuh, likuiditas. Yang kedelapan, solvabilitas. Dan yang terakhir, produktivitas SDM. Lalu kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu mencocokkan visi dan misi terhadap 4 perspektif BHC. Yang pertama, visinya itu dimasukkan ke dalam 4 perspektif. Dalam artian, visinya ini bisa dikatakan berhasil atau tidak, bisa dilihat dari 4 perspektif BHC yang ada. Lalu untuk misi, ini dibagi-bagi. Seperti misi yang pertama, itu masuk atau dapat dinilai melalui customer value dan internal business. Kalau untuk yang kedua, hanya bisa dilihat oleh internal business proses saja. Kalau yang ketiga, dapat dilihat dari 2 perspektif, yaitu financial performance dan learning and growth. Lalu apa sih strategi objektif dan KPI-nya? Untuk strategi dan KPI-nya, yang pertama financial performance, di mana yang pertama yaitu profitabilitas perusahaan. Profitabilitas perusahaan ini sesuai dengan 9 unsur tercapainya tujuan perusahaan, yaitu bisa dilihat dari 3, ROA, ROE, dan EVA. Lalu yang kedua, likuiditas perusahaan dan solvabilitas juga masuk ke dalam 9 cara untuk tercapainya tujuan perusahaan. Kalau likuiditas bisa dihitung dari current ratio, quick ratio, cash ratio. Solvabilitas bisa dilihat dari DER, LTD, TER, dan yang keempat itu ada pendapatan perusahaan. Ini dilihat dari persentase revenue growth atau perkembangan pendapatan. Lalu yang kelima, profit perusahaan. Ini dihitung dari persentase profit margin. Lalu untuk customer value, ini dihitung dari 3, yaitu yang pertama, tercapai kepuasan konsumen. Untuk KPI-nya, persentase komplain dari customer. Yang kedua, bisnis baru yang menguntungkan. Ini KPI-nya persentase keuntungan bisnis baru yang baru dibuat. Lalu yang ketiga itu meningkatkan image perusahaan. Ini dihitung dari brand image index, di mana perspektif customer value ini melihat seberapa loyalitas customer terhadap perusahaan kita. Lalu selanjutnya ada internal business, di mana internal business ini akan menyokong atau akan mendukung customer value yang bagus. Ini ada yang pertama, strategi pemasaran agresif. Ini dilihat dari 2, yaitu persentase kemenangan tender dan kesempatan promosi produk. Lalu yang kedua, penggunaan logistik dan pembelian yang optimal. Ini di KPI-nya ada 2, yaitu persentase penolakan barang dan persentase ketepatan waktu dan pengiriman. Lalu yang ketiga, peningkatan kapasitas produk. Ini KPI-nya penambahan peralatan. Lalu ada pengembangan pelayanan baru, KPI-nya yaitu pelayanan baru. Yang kelima, keamanan operasional. Ini KPI-nya bisa dilihat dari seperti tidak adanya kecelakaan, tidak ada kehilangannya aset. Terjaminnya kualitas pekerjaan, KPI-nya yaitu waktu keterlambatan nilai penalti. Lalu yang ketujuh, pengelolaan risiko. Ini
KPI-nya yaitu persentase penilaian risiko. Lalu yang terakhir, hubungan baik dengan pelanggan. KPI-nya adalah jumlah pelanggan yang datang, di mana semua internal business process ini akan mempengaruhi customer value nantinya. Lalu yang pertama ada learning and growth. Yang pertama pengembangan SDM. KPI-nya kesenjangan kemampuan SDM, di mana maksudnya kemampuan antar SDM-nya tidak terlalu jauh, jadi harus setara. Lalu yang kedua mempertahankan infrastruktur, yaitu persentase kehandalan produk. Lalu ada strateginya itu penggunaan SDM optimal. Ini bisa dilihat dari dua. Yang pertama persentase implementasi IT terhadap perencanaan. Lalu yang kedua itu jumlah pemecahan masalah. Lalu yang keempat pemeliharaan budaya perusahaan. KPI-nya ada dua, yaitu kepuasan pekerja dan persentase selesainya kegiatan perusahaan. Setelah dibuatnya strategi objektif dan KPI dari 4 perspektif tersebut, dimasukkan ke dalam strategi map, di mana ini adalah contohnya. Ini diambil dari tabel yang sebelumnya, yaitu di perspektif dari balance scorecard, di mana balance scorecard ini akan berurutan seperti dari learning and growth, akan mempengaruhi internal business process, dan akan mempengaruhi customer value, dan terakhirnya akan mempengaruhi finansial, di mana setelah diketahuinya kondisi finansial, maka akan kita lihat apakah visi dan misi perusahaan tersebut dapat berjalan dengan baik atau tidak. Jadi fungsi strategi map ini adalah akan mempermudah membaca alur dari SO dan KPI-nya, di mana ini akan saling mempengaruhi, yaitu seperti learning and growth itu akan mempengaruhi internal business prosesnya, dan selanjutnya ke customer dan finansialnya. Lalu ini diambil dari mana? Ini diambil dari tabel-tabel sebelumnya dan dipindah ke sini. Ada SO-nya berbentuk lonjong, dan yang KPI-nya itu berbentuk kotak, dimana ini harus dan wajib berurutan seperti ini, yaitu dari bawah learning and growth akan mempengaruhi internal business dan akan mempengaruhi customer, dan nanti pada akhirnya akan mempengaruhi finansial. Dan setelah finansial dilihat apakah visi dan misi dapat berjalan dengan baik. Setelah ini strategi map versi pertama dan juga versi kedua, di mana versi kedua lebih jelas dan lebih komplit, yaitu dimana setiap SO dan KPI-nya ada yang saling berhubungan, sehingga akan menyambung sampai ke perspektif terakhir, yaitu finansial. Seperti contoh di sini ada yang pertama, learning and growth pertama, pengembangan SDM. Ini akan mempengaruhi internal business yang keenam, seperti terjaminnya kualitas pekerjaan. Dan IB6, terjaminnya kualitas pekerjaan, akan mempengaruhi hubungan baik dengan pelanggan. Setelah itu hubungan baik dengan pelanggan akan mempengaruhi meningkatkan image perusahaan, sehingga image perusahaan akan mempengaruhi tercapainya kepuasan konsumen. Nah, dari kepuasan konsumen ini akan mempengaruhi profit perusahaan. Begitupun dengan yang lainnya seperti LG2 yang mempengaruhi peningkatan kapasitas produksi, LG3 yang mempengaruhi strategi pemasaran agresif, LG4 yang bisa mempengaruhi 2, yaitu pengelolaan risiko dan pengembangan pelayanan. Intinya pada strategi map ini adalah semua akan mempengaruhi pada akhirnya menuju perspektif finansial, dari learning and growth menuju internal business process, menuju customer, dan menuju perspektif terakhir, yaitu perspektif finansial, dan akan dilihat apakah visi dan misi tersebut dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Departemen Produksi yang beranggotakan Okta Larosa Silvi akan menjelaskan tabel mengenai penurunan BSC ke tingkat departemen, yaitu Departemen Activity Plan, di mana departemen ini yaitu Departemen Produksi. Dilihat dari perspektif, ada finansial dengan SO-nya biaya pekerjaan dioptimalkan. KPI-nya yaitu persen dari realisasi FOH.
Target untuk biaya pekerjaan yaitu 70 ton per tahun. Activity plan-nya yaitu meningkatkan jumlah pesanan produksi. Untuk meningkatkan jumlah pesanan, budget yang harus disiapkan yaitu 125 juta. Yang kedua ada customer dengan SO-nya kepuasan pelanggan. KPI-nya indeks kepuasan pelanggan. Targetnya yaitu 5. Activity plan-nya yaitu memberikan kualitas produk yang baik dengan skala 1 sampai 5, di mana 5 yaitu sangat bagus. Budgetnya yaitu 45 juta. Ada perspektif internal business process. SO-nya yaitu pastikan kualitas proyek. KPI-nya ada hari keterlambatan, waktu henti, nilai penalti. Targetnya yaitu 5. Dengan activity plan-nya meningkatkan sistem keamanan produk yang canggih dengan skala 1 sampai 5, di mana 5 adalah sangat canggih. Budget yang digunakan yaitu sebesar 75 juta. Lalu ada SO, pastikan KHSE dengan sistem keamanan maksimum. KPI-nya yaitu tanpa kecelakaan, nilai kerugian dalam aset, dan jumlah insiden. Targetnya yaitu kurang dari 5% peralatan rusak. Activity plan untuk ini yaitu pencatatan aset yang teratur dengan detail mengenai informasi mengenai setiap aset tersebut. Di sini tidak menggunakan budget. Lalu ada maksimalkan pemanfaatan aset dengan KPI persen atas kapasitas aset idle. Targetnya yaitu hasil QC 90% dengan activity plan yaitu memperketat quality control. Untuk memperketat quality control tidak memerlukan budget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Okta Verina, akan melanjutkan mengenai internal business process. Yang selanjutnya yaitu menyediakan berbagai kapasitas penambangan yang lebih besar dengan KPI-nya peralatan tambahan. Targetnya yaitu 2 peralatan baru dengan activity plan-nya melakukan pemeliharaan terhadap peralatan baru dengan budgetnya sebesar 70 juta rupiah. Yang selanjutnya, kurangi kesalahan produksi dengan KPI-nya persen pada jam ulang dan persen dari pekerjaan cacat dengan targetnya 10% defect. Activity plan-nya yaitu meningkatkan pengecekan produksi agar minimnya kesalahan pada produksi. Yang selanjutnya, tingkatkan tingkat produksi dengan KPI-nya persen dari tingkat produksi pencapaian dan targetnya 2000 piece per jam dengan activity plan-nya menggunakan mesin yang kapasitas pembuatan produknya besar per jamnya dan dengan budgetnya sebesar 100 juta rupiah. Selanjutnya, kelola aliran inventaris dengan KPI-nya perputaran persediaan dengan targetnya inventory turnover rasionya yaitu sebesar 5,8 dan activity plan-nya melakukan stock of name. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Silvi Citra Aprila. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu mengenai perspektif internal business process dan perspektif learning and growth. Pada perspektif internal business process, yaitu yang pertama adanya tingkatkan tingkat produksi. Untuk KPI ini kami menggunakan seberapa persen tingkat produktif pencapaian tersebut, dan untuk targetnya kami menargetkan 2000 pieces per jam. Activity planning itu kami menggunakan mesin yang kapasitas pembuatannya itu lebih besar selama per jamnya, dan yang terakhir itu ada budgetnya itu kami menganggarkan sebesar 100 juta rupiah. Untuk budget sebanyak 100 juta rupiah ini kami menggunakan untuk membeli mesin yang memiliki kapasitas pembuatan produknya itu jauh lebih besar, seperti itu. Dan yang kedua itu adanya kelola aliran inventaris. Untuk KPI-nya ini
kami menggunakan perputaran persediaan. Untuk target kami menggunakan perhitungan inventory turnover sebesar 10%, dan activity plan-nya itu kami melakukan stock of name. Selanjutnya itu ada tingkatkan kemampuan pengemasan. Pada tingkatkan kemampuan pengemasan ini kami menggunakan KPI-nya itu seberapa persen cat produk jadi. Dan untuk targetnya itu adanya pembaruan kemasan 3 bulan sekaligus untuk pengecekan kemasan pada produk yang cacat. Untuk activity plan-nya itu meningkatkan kemenarikan produk melalui kemasan, dan untuk budgetnya itu sebesar 40 juta rupiah. Selanjutnya itu ada perspektif learning and growth. Pada perspektif learning and growth ini yang pertama adanya pengembangan sumber daya. Untuk KPI-nya itu kami menggunakan kesenjangan kompetensi dalam departemen produksi, dan untuk targetnya itu kami melakukan pelatihan SDM 3 bulan sekali, dan untuk activity plan-nya itu adanya perbaikan pada kualitas SDM agar lebih efisien dan lebih efektif pada SDM tersebut. Untuk budget itu tidak ada. Dan yang kedua itu adanya meramaikan budaya, korp, nilai, dan etika. Untuk KPI-nya itu kami menggunakan indeks kepuasan karyawan atau seberapa persen ketidakhadiran karyawan tersebut. Untuk targetnya itu kami menggunakan 80% kepuasan pada karyawan, dan activity plan-nya itu kami menyediakan lingkungan yang terbaik bagi karyawan, memberikan tujuan dan target sesuai dengan kemampuan pada karyawan tersebut. Dan yang terakhir adanya terapkan GCG. Pada KPI-nya ini kami menggunakan indeks GCG di Departemen Produksi, dan untuk targetnya itu kami menargetkan menggunakan total skor GCG SO, dan untuk activity plan-nya itu kami mengadakan pengendalian proses dari produksi, dan untuk budget tidak ada. Nah, dalam perspektif learning and growth, untuk budget kami tidak menghitung. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 perspektif. Yang pertama itu ada finansial, ada juga customer, lalu ada internal business process, dan yang terakhir itu ada learning and growth. Untuk finance itu terdapat biaya pekerjaan dioptimalkan. Kami menggunakan KPI-nya itu berapa persen realisasi FOH. Untuk customer itu adanya kepuasan pelanggan dengan KPI menggunakan indeks kepuasan pelanggan. Nah, untuk kepuasan pelanggan ini berpengaruh terhadap biaya pekerjaan yang dioptimalkan pada perspektif di finansial. Selanjutnya itu adanya internal business process. Untuk internal business process itu terdapat kualitas proyek. Kualitas proyek dengan menggunakan KPI itu seberapa persen pada jam ulang. Selanjutnya ada KHSB dan sistem keamanan diperketat yang menggunakan KPI berapa persen kapasitas aset idle. Terus selanjutnya itu ada menyediakan berbagai kapasitas penambangan dengan menggunakan berapa persen hari terlambat atau pengiriman. Selanjutnya itu ada kurangi kesalahan pada produksi yang menggunakan berapa persen dari pekerja cacat untuk KPI-nya, dan ada juga tingkatan volume produksi yang menggunakan berapa persen tingkat dari produksi pencapaian. Selanjutnya ada kelola aliran inventaris yang menggunakan perputaran persediaan, dan selanjutnya itu ada tingkat kemampuan pengemasan yang menggunakan berapa persen cacat produk jadi. Nah, untuk kualitas proyek pada internal business, untuk kualitas proyek kurangi kesalahan produksi itu sangat berpengaruh kepada kepuasan pelanggan, yaitu pada perspektif customer. Selanjutnya adanya kelola aliran inventaris itu juga berpengaruh terhadap biaya pekerja yang dioptimalkan. Selain itu, di dalam internal business-nya tersendiri itu memiliki berpengaruh antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama itu adanya kualitas proyek itu berpengaruh terhadap tingkat volume produksi. Selanjutnya itu ada tingkat kemampuan pengemasan itu berpengaruh terhadap mengurangi kesalahan pada produksi. Selanjutnya itu ada
menyediakan berbagai kapasitas penambangan itu berpengaruh juga terhadap tingkat volume produksi. Dan selain itu, untuk kualitas penambangan itu berpengaruh juga terhadap tingkat volume produksi. Dan selain itu, untuk kualitas proyek juga berpengaruh terhadap tingkatan volume produksi. Seperti itu. Selanjutnya, untuk learning and growth itu adanya pengembangan SDM. Departemen kami menggunakan KPI-nya itu kesenjangan kompetensi dalam departemen produksi. Selanjutnya ada memastikan budaya korp, nilai dan etika dengan menggunakan indeks kepuasan karyawan. Dan selanjutnya itu adanya menerapkan GCG dengan KPI-nya itu indeks GCG departemen produksi. Nah, selain itu, untuk pengembangan SDM itu memiliki pengaruh terhadap internal business process yang mana mengenai kualitas proyek. Dan selain pengembangan SDM yang berpengaruh terhadap kualitas proyek, pengembangan SDM juga berpengaruh terhadap tingkatan kemampuan pengemasan. Selanjutnya itu ada memastikan budaya korp, nilai dan etika itu berpengaruh terhadap kurangi kesalahan pada produksi. Dan yang selanjutnya itu ada menerapkan GCG. Nah, untuk menerapkan GCG ini memiliki pengaruh terhadap KIHSB dan sistem keamanan diperketat, dan juga berpengaruh terhadap kelola aliran inventaris. Seperti itu. Dan itu merupakan penjelasan mengenai map untuk 4 perspektif. Yang pertama itu finansial, customer, internal business, dan learning and growth. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Departemen HRD di sini nama saya Rezi Kurnianti akan menjelaskan dari sisi perspektif finansial. Dapat dilihat dari SO dan KPI yang pertama, untuk target kita membuat setelah menentukan biaya produksi di awal, diharapkan output harga bisa sesuai dengan pasar kompetitif sehingga perusahaan memperoleh laba yang diharapkan. Untuk activity plan-nya, menentukan desain awal produk untuk tahap awal. Sudah bisa menentukan urutan proses pembuatan suatu produk dan memproduksi sesuai yang diinginkan. Budget yang kami buat sebesar 500 juta. Atas SO dan KPI yang kedua, kami membuat target yaitu prospek dari perusahaan sendiri dan perbandingan dengan kompetitor. Activity plan-nya, usaha produktif dan melakukan inovasi atas kesadaran sumber daya. Budget yang kami buat sebesar 200 juta. Atas SO dan KPI yang ketiga, targetnya yaitu fokus pada kualitas produk. Dan activity plan-nya yaitu menyediakan kompensasi yang fair dan reward yang akan diterima. Budgetnya kami buat sebesar 1 miliar. Dan untuk SO dan KPI yang keempat, targetnya yaitu karyawan merasa nyaman dan loyal terhadap perusahaan. Untuk activity plan-nya, memberikan tunjangan hari raya kepada karyawan, terutama bila pekerjaan mencapai target. Dan budget yang kami buat sebesar 2 miliar rupiah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lupia Yusuf dari Divisi HRD akan menjelaskan mengenai activity plan yang ada pada perspektif internal business proses berdasarkan SO dan KPI-nya. Berdasarkan SO dan KPI yang pertama, yaitu targetnya agar produktivitas karyawan lebih maksimal sehingga berfokus pada tujuan. Activity plan yang dijalankan yaitu menjalin hubungan baik dengan karyawan, melakukan survei pada karyawan mengenai masalah pekerjaan, serta selalu menjaga komunikasi untuk tetap berhubungan dengan karyawan. Budget yang kami buat yaitu sebesar 500 juta. Berdasarkan SO dan KPI yang kedua, targetnya yaitu untuk mencapai kinerja yang optimal. Activity plan yang dijalankan yaitu memberi karyawan pelatihan untuk pekerjaan mereka saat ini dan mengembangkan keterampilan untuk peran dan tanggung jawab karyawan serta menetapkan program perencanaan pengembangan karir. Budgetnya sebesar 3 miliar. Berdasarkan SO dan KPI yang ketiga, yaitu dengan target mendapat calon karyawan yang berbakat, activity plan-nya menggunakan media sosial, juga berkomunikasi dengan calon karyawan yang berpotensial. Budget yang kami buat adalah sebesar 1 miliar. Kemudian sesuai dengan SO dan KPI yang keempat,
di mana targetnya yaitu karyawan mampu berkontribusi secara efektif mengurangi kinerja yang buruk dalam organisasi, di mana karyawan mampu berkontribusi secara efektif serta mengurangi kinerja yang buruk dalam organisasi. Activity plan-nya yaitu dengan menentukan efisiensi sumber daya manusia, memastikan apakah pengembangan sumber daya manusia memiliki dampak signifikan profitabilitas organisasi. Budget yang kami buat yaitu sebesar 1 miliar. Lalu SO dan KPI yang kelima, di mana targetnya yaitu menciptakan kerjasama tim yang solid. Activity plan-nya yaitu menentukan dan mengkomunikasikan tujuan perusahaan dan tujuan kinerja, serta memberikan ulasan kepada sesama rekan. Budget yang kami butuhkan yaitu 1 miliar. Lalu berdasarkan SO dan KPI yang ke-6, di mana targetnya yaitu pemberian gaji karyawan yang kompetitif. Activity plan-nya yaitu seperti pemberian bonus kepada karyawan, profit sharing, penambahan gaji yang kompetitif, dan employee benefit-nya itu seperti makanan gratis, asuransi, pelayanan kesehatan gratis, dan childcare. Budget yang kami buat yaitu sebesar 9 miliar. Sekian dari saya mengenai activity plan yang ada di internal business process. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Zakia dari Departemen HRD. Saya akan menjelaskan mengenai perspektif learning and growth. Dapat dilihat dari SO dan KPI yang pertama untuk targetnya yaitu membangun sumber daya manusia yang produktif dan berkompetensi. Dan untuk activity plan-nya, mengembangkan keterampilan strategis, membangun sistem perencanaan karir yang efektif, menyempurnakan sistem penilaian kinerja, serta mengimplementasikan sistem rekrutmen berbasis kompetensi. Dan untuk budgetnya sebesar 7 miliar rupiah. Untuk SO dan KPI yang kedua, targetnya yaitu keamanan data yang lebih canggih, employees database management, talent management integrated system. Untuk activity plan-nya, menggunakan data personal yang bersifat sensitif, di mana hanya beberapa orang dari perusahaan atau organisasi yang dapat mengakses data tersebut. Membuat program aplikasi user yang berbeda, namun tetap mudah untuk diakses. Menjadi sebuah perusahaan yang mana organisasinya mendukung dalam cara menerapkan Human Resource Information System. Dan untuk budgetnya sebesar 1 miliar. Lalu untuk SO dan KPI yang ketiga, targetnya adalah kepuasan terhadap pekerjaannya sendiri, kepuasan terhadap pemberian gaji, serta kepuasan terhadap atasan. Untuk activity plan-nya, melakukan motivasi dan prestasi kerja, memberikan tunjangan atau insentif, serta kepuasan terhadap tingkat kenaikan gaji, berorientasi terhadap kinerja karyawan dan atasan yang mengutamakan partisipasi karyawannya. Untuk budgetnya sebesar 2 miliar. Lalu, untuk SO dan KPI yang terakhir, targetnya adalah transparansi atau keterbukaan informasi, fairness atau kesetaraan dan kewajaran. Dan untuk activity plan-nya, menjalani proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai perusahaan, menentukan perlakuan yang adil, dan serta di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan untuk budgetnya sebesar 500 juta. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darujat Sutawijaya dari Departemen HRD. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang perspektif HRD. Untuk SO dan KPI yang pertama, targetnya itu atas jumlah karyawan dengan kinerja yang baik dan buruk. Karena SO di sini adalah mengefisiensikan, maka dengan KPI-nya apabila karyawan dengan kinerja buruk keluar pada tahun tersebut, itu akan memberikan dampak yang buruk. Lalu activity plan-nya itu melakukan pelatihan dan pengembangan melalui on the job learning. Untuk budgetnya itu sekitar 800 juta. Lalu untuk SO dan KPI yang kedua, harapannya itu fresh grad dengan skill yang beda jika memiliki satu sasaran dengan perusahaan dapat mengembang perusahaan
dan atas KPI-nya di sini bisa mengetahui tingkat efektivitas proses rekrutmen. Nah, untuk activity plan itu menginformasikan jalur dan jenjang karir yang bisa dilalui karyawan. Nah, budgetnya itu 250 juta. Warahmatullahi wabarakatuh, saya Dea Zakia dari Departemen HRD. Saya akan menjelaskan dari perspektif learning and growth yang terlebih dahulu. Untuk LJ1 yaitu People Development dapat mempengaruhi internal business 2. Dan untuk learning and growth yang kedua yaitu Management Information System akan mempengaruhi internal business yang kelima yaitu Implement Performance Management System. Dan untuk learning and growth yang ketiga akan mempengaruhi internal business process yang ke-1 yaitu Improve Human Resource Communication Program. Dan untuk learning and growth yang terakhir yaitu Implement KCG akan mempengaruhi internal bisnis yang kelima. Selanjutnya dari perspektif internal business process. Untuk internal business process yang pertama akan mempengaruhi customer yang kedua yaitu people development. Dan untuk internal bisnis yang kedua akan mempengaruhi customer 2 yaitu people development. Dan untuk internal bisnis yang ketiga akan mempengaruhi customer 3 yaitu N11 corporate culture value ethic. Dan untuk internal bisnis yang keempat akan mempengaruhi customer yang ketiga yaitu N11 corporate culture value ethic. Lalu untuk internal bisnis yang kelima akan mempengaruhi customer yang pertama, yaitu Achieved Sustainable Growth. Dan untuk internal bisnis yang keenam akan mempengaruhi customer yang ketiga. Untuk internal bisnis yang ketujuh akan mempengaruhi customer yang kedua. Dan untuk internal bisnis yang ketujuh pun akan mempengaruhi customer yang ketiga. Dan untuk internal bisnis yang terakhir yaitu manajemen trainees fresh graduate akan mempengaruhi people development. Lalu selanjutnya dilihat dari perspektif customer. Untuk customer yang ke-1 yaitu Achieved Sustainable Growth akan mempengaruhi finance yang pertama yaitu Optimized Job Cost. Lalu untuk customer yang kedua yaitu People Development akan mempengaruhi Optimized Job Cost. Dan untuk customer yang ketiga yaitu customer yang terakhir Analyze Corporate Culture Value Ethics dapat mempengaruhi finance yang pertama yaitu Optimized Job Cost. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Departemen Finance akan menjelaskan mengenai perspektif SO yaitu Strategic Objective, KPI, Key Process Indicator, Target, Activity Plan, and Budget. Di sini ada perspektifnya ada 4, ada Financial, Customer, Internal Business, and Learning and Growth. Untuk yang perspektif pertama ada financial, SO-nya di sini ada enhance long-term shareholder value, increase revenue growth, manage cost efficiency. KPI-nya di sini ada profitability growth, revenue growth, dan penghematan biaya. Targetnya kita menargetkan 9M untuk profitability, 30% untuk profitability growth, 18M untuk revenue, 50% untuk revenue growth, dan 800 juta untuk penghematan biaya. Lalu ada activity plan dari perspektif finansial. Pertama, mengurangi beban, meningkatkan margin, meningkatkan sales, kurangi biaya operasional, dan menetapkan tarif yang berbeda untuk setiap divisinya. Budgetnya sendiri untuk masing-masing activity plan tersebut ada 800 juta, 4M, 6M, 900 juta, dan 800 juta. Untuk perspektif customer yang kedua,
SO-nya ada meningkatkan profitabilitas pelanggan, meningkatkan market share, mengembangkan brand image, meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan jumlah pelanggan loyal. KPI-nya ada availability, market share per product, brand, complaint consumer, and service. Targetnya sendiri kita menargetkan 50 untuk availability, 50% untuk market share per product, 85% untuk brand, 20% untuk complaint konsumen, dan 95% untuk service. Lalu untuk activity plan-nya, ada frekuensi pengiriman yang meningkat, kuantitas pembelian yang kecil, menambahkan produk dan layanan baru, menciptakan hubungan saling menguntungkan, dan memberikan pelayanan yang memuaskan. Budgetnya sendiri untuk masing-masing activity plan tersebut ada 1,2 M, 400 juta, 800 juta, 400 juta, dan 400 juta. Barusan teman saya Desli Anggraini sudah menjelaskan tentang perspektif finansial dan customer. Selanjutnya, saya Siti Nurhaliza akan menjelaskan tentang perspektif internal bisnis. Lalu di sini ada SO. Di SO itu sendiri kita sudah menentukan strategi pemasaran agresif, penggunaan logistik dan pembelian yang optimal, pengembangan pelayanan baru, keamanan operasional, pengelolaan risiko, hubungan baik dengan pelanggan. Lalu di sini ada KPI. Di KPI terdiri dari kemenangan tender, penolakan barang, pelayanan baru, tidak ada kecelakaan, penilaian risiko, dan jumlah pelanggan yang akan datang. Nah, di sini ada target. Di target itu sendiri kita menentukan 80% untuk kemenangan tender, 20% untuk penolakan barang, 2 in this year untuk pelayanan baru, 10% tidak ada kecelakaan, dan 80% untuk penilaian risiko. Selanjutnya, jumlah pelanggan yang akan datang 100%. Di sini ada activity plan. Kita melakukan perencanaan, memproduksi barang yang berkualitas, membuat layanan baru, meningkatkan keamanan, menganalisis likelihood dan impact, memberikan perhatian khusus. Lalu di sini ada budget. Budgetnya itu sendiri kita memberikan 3 miliar untuk melakukan perencanaan, 2 miliar untuk barang berkualitas, 300 juta untuk membuat layanan baru, 200 juta untuk meningkatkan keamanan, 300 juta untuk menganalisis likelihood and impact, 1 miliar untuk memberikan perhatian khusus. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Reinhard. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Reinhard akan menjelaskan perspektif keempat, yaitu learning and growth, yang sebelumnya pada poin ketiga telah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Siti Nurhaliza. Pada bagian SO, yang pertama ada pengembangan SDM, kedua skill, ketiga mempertahankan infrastruktur, 4 kultur, 5 penggunaan SDM optimal. Dan pada bagian KPI, yang pertama ada kesenjangan kemampuan SDM skala 1 sampai 10, kedua presentase penyelesaian sistem manajemen kinerja baru, ketiga presentase kehandalan produk, 4 kepuasan pekerja, dan yang terakhir implementasi IT terhadap perencanaan. Pada bagian KPI kita memasang pada poin pertama, yaitu kesenjangan kemampuan SDM skala 1 sampai 10, kita menargetkan nilai 8. Kedua, presentase penyelesaian sistem manajemen kinerja baru, kita menargetkan nilai 85%. Presentase kehandalan produk 100%, kepuasan pekerja 100%, implementasi IT terhadap perencanaan 95%. Pada bagian activity plan dan budget, yang pertama kita memberikan 700 juta untuk mengembangkan kompetensi karyawan, 700 juta untuk pelatihan, 600 juta untuk produk yang berkualitas, 400 juta membangun kultur perusahaan yang unggul, 500 juta untuk evaluasi dan monitoring. Saya Desli Anggraini, perwakilan dari Departemen Finance, akan menjelaskan mengenai map yang sudah kelompok kami buat.
Di sini ada perspektif financial, customer, internal business process, and learning and growth. Dari masing-masing perspektif bisa mempengaruhi antar perspektif yang lainnya juga. Bisa dilihat di sini ada panah-panah merah yang diartikan bahwa masing-masing perspektif atau strategic objective bisa mempengaruhi yang lainnya juga. Kita lihat ke perspektif learning and growth. Di sini ada mempertahankan infrastruktur yang mempengaruhi keamanan operasional, lalu penggunaan SDM yang optimal bisa mempengaruhi strategi pemasaran agresif dan pengelolaan risiko. Naik ke perspektif internal business process, ada pengembangan pelayanan yang baru bisa mempengaruhi brand image, dan hubungan baik dengan pelanggan bisa mempengaruhi brand image dan meningkatkan jumlah pelanggan yang loyal. Naik ke perspektif customer, di sini ada meningkatkan profitabilitas pelanggan yang mempengaruhi enhanced long-term shareholders. Lalu market share mempengaruhi increased revenue growth. Brand image mempengaruhi kepuasan pelanggan dan kepuasan pelanggan sendiri mempengaruhi enhanced long-term shareholders. Terakhir di perspektif financial, ada increased revenue growth yang mempengaruhi enhanced long-term shareholders. Dari Departemen Marketing akan menjelaskan tentang Departemen Marketing. Di sini ada perspektif, strategi, objektif, KPI, target, activity plan, dan budget. Di sini nomor satunya finansial. Dan strategi objektifnya ada pendapatan perusahaan, keuntungan perusahaan, KPI-nya persen revenue growth, persen profit margin, dan targetnya di sini 89% dan 87%. Activity plan-nya menjangkau konsumen yang baru dan mencapai produksi yang maksimal. Budgetnya di sini ada 900 juta dan 5 miliar. Di sini nomor 2-nya customer. Perspektifnya. Strategi objektifnya mengembangkan layanan menguntungkan baru dan mencapai kepuasan pelanggan. KPI-nya of net profitable service, customer satisfaction index. Targetnya to in this years 8. Activity plan-nya menambah produk dan layanan terbaru dan membutuhkan adanya sistem pelayanan yang mendukung. Dan budgetnya di sini 450 juta dan 560 juta. Di sini saya Hesti akan menjelaskan internal business process. Nah, di internal business process ini ada 6 SO. Yang pertama, insentif untuk rekomendasi, memilih tempat strategis, meningkatkan hubungan baik dengan klien dan pemerintah. Yang keempat, membangun perilaku pemasaran layanan agresif. Yang kelima, meningkatkan publisitas perusahaan. Dan yang keenam, meningkatkan ekspresi dokumen calculation dan sertifikasi perusahaan. Nah, kita akan membahas satu persatu. Dari insentif untuk rekomendasi itu KPI-nya strategi aliansi. Target yang kita ini 190 juta. Activity plan-nya memberikan testimoni kepada konsumen berupa hadiah, produk, atau potongan harga. Budgetnya 170 juta. Yang kedua, memilih tempat strategis, yaitu KPI-nya of new service, targetnya 900 juta. Activity plan-nya mudahnya jangkauan tempat tersebut dikenakan dekatnya tempat dengan posisi masyarakat. Budgetnya 150 juta. Yang ketiga, meningkatkan hubungan baik dengan klien dan pemerintahan. Nah, KPI-nya itu klien dan government visit. Targetnya itu ada 80 juta dan activity plan-nya meningkatkan kepuasan pelanggan. Budgetnya 45 juta. Sedangkan yang keempat ada membangun perilaku pemasaran layanan agresif. Nah, di sini ada 3 KPI-nya. Yang pertama off project opportunity, yang kedua off project information, yang ketiga tender success rate. Targetnya yang pertama itu dari project opportunity 92%, of project information 87%, tendernya success rate itu targetnya 90%. Dalam activity plan-nya, yang pertama itu meningkatkan jumlah pelanggan loyal sebesar budgetnya 2 miliar. Yang keduanya memberi produk yang berkualitas, budgetnya sebesar 95 juta.
Yang ketiganya melakukan perencanaan sebesar 1 miliar. Yang kelimanya di sini SO-nya meningkatkan publisitas perusahaan, di mana KPI-nya kita ambil untuk of update company information, of update information in website. Targetnya di situ 66%. Ada activity plan-nya meningkatkan informasi produk yang lebih menarik. Budgetnya 890 juta. Dan yang terakhir di sini ada meningkatkan ekspresi dokumen prakualifikasi dan sertifikasi perusahaan. Nah, di sini KPI-nya ada 2 juga. Yang pertama of company certification, yang kedua of pre-qualification produksi summit. Targetnya yang pertama itu 95%, activity plan-nya kita mengambil meningkatkan brand image. Nah, budgetnya itu 860 juta. Yang kedua mempunyai target 78%, dan activity plan-nya bekerja sama dengan pemerintahan yang memiliki kemampuan manajemen, teknis, dan keuangan untuk melaksanakan proyek yang baik dan handal. Budgetnya yang kita ambil itu 750 juta. Selanjutnya, saya Vivi akan menjelaskan perspektif yang keempat, yaitu Learning and Growth. Dengan SO, pengembangan sumber daya manusia, sistem informasi manajemen, penyelarasan tujuan personal, kepuasan SDM, produktivitas SDM, serta meramaikan budaya core nilai dan etika. Dengan KPI Competence Gap in Marketing Department dengan skala 1-10, targetnya 9, activity plan-nya mengembangkan kompetensi SDM dan produktivitas karyawan dengan budget 880 juta. Yang kedua, Presentation IT Implementation Time dengan target 96%, activity plan-nya menyempurnakan sistem informasi dengan budget 840 juta. Yang ketiga, KPI-nya presentasi karyawan yang telah menyusun rencana pengembangan individual sesuai dengan pedoman dengan target 75%, activity plan-nya program sosialisasi SOP perusahaan kepada karyawan dengan budget 600 juta. Yang keempat, KPI-nya frekuensi turnover pegawai dalam kurun waktu tertentu dengan skala 1-10, targetnya 7, activity plan-nya program bonus untuk capaian target tersebut dengan budget 650 juta. Yang kelima, ada KPI profit per karyawan, targetnya 25%, activity plan-nya membangun profit kompetensi dengan budget 560 juta. Yang terakhir, KPI employer dengan target 99%, activity plan-nya membangun budaya perusahaan yang unggul dan melakukan evaluasi dengan budget 870 juta. Sekian dari Departemen Marketing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hesti akan menjelaskan web strategi Departemen Marketing. Yang pertama itu ada Learning and Growth. Learning and Growth itu LG1. Ada pengembangan sumber daya manusia yang KPI-nya ada LG1.1 Corporate Gap in Marketing Departemen Skala. Yang keduanya ada Sistem Informasi Manajemen. KPI-nya IT Implementation Time. Yang ketiga dari SO-nya sendiri ada penyelarasan tujuan personal. Dari KPI-nya itu karyawan yang telah menyusun rencana pengembangan individual sesuai dengan pedoman. Dilanjut dengan SO yang keempat, kepuasan SDM. Nah, di ini tuh KPI-nya ada frekuensi turnover pegawai dalam kurun waktu tertentu 1-10. Lanjut lagi yang kelima, produktivitas SDM, ada KPI-nya profit per karyawan. Dan yang terakhir dari Learning and Growth itu SO-nya meramaikan budaya core nilai dan etika. KPI-nya itu employed. Dilanjut ke internal business process. Dari learning ini akan mempengaruhi ke internal business process. Kita lihat, yang pertama itu ada insentif untuk rekomendasi, KPI-nya itu strategi aliansi. Yang kedua, ada memilih tempat strategis. Dari KPI-nya sendiri itu of new service. Yang ketiga, meningkatkan hubungan baik dengan klien dan pemerintahannya. Dapat dilihat KPI-nya sendiri ada client and government visit.
Yang keempat dari SO-nya internal business process ini meningkatkan perilaku pemasaran layanan agresif. Di KPI-nya ada 3, bisa dilihat juga. Off project opportunity, yang keduanya off project information, yang ketiga tender success rate. Yang kelima dari SO internal business process ini meningkatkan publisitas perusahaan, di mana KPI-nya sendiri ada off update company information, off update information in website. Dan yang terakhir ini ada meningkatkan ekspresi dokumen prakualifikasi dan sertifikasi. KPI-nya sendiri itu ada 2, of community sertifikasi valid of the period, yang kedua of prequalification dokumen submit. Dan akan mempengaruhi lagi untuk ke customer. Di sini ada customer sendiri ada 2 SO-nya. Yang pertama mengembangkan layanan menguntungkan baru, KPI-nya sendiri to in these years. Yang kedua mencapai kepuasan pelanggan, KPI-nya customer stratification index. Yang terakhir dari customer ini akan mempengaruhi keuangannya. Ada 2 juga nih SO dan KPI-nya. Yang pertama itu pendapatan perusahaan, KPI-nya sendiri revenue growth. Yang kedua keuntungan perusahaan, dan KPI-nya sendiri profit margin. Itu yang saya jelaskan, nanti dilanjut dengan teman saya. Terima kasih. Saya Vivi akan menjelaskan strategi MAP. Di sini ada 4 perspektif. Yang pertama, financial, customer, internal business process, learning and growth. Strategi MAP terdiri dari beberapa sasaran strategi yang membentuk sasaran tujuan akibat, yang pada umumnya dari perspektif bagian bawah ke perspektif bagian atas. Apa saja yang dapat kita jadikan strategis? Yaitu, yang pertama, jelas visi misi perusahaan tersebut. Yang kedua, formulasi yang sudah distrategikan. Yang ketiga, analisis key proses yang ada di perusahaan tersebut. Dari perspektif learning and growth, SO-nya pengembangan sumber daya manusia, KPI-nya LG 1.1 competence gap in marketing department dengan skala 1-10 yang akan mendukung perspektif internal business process, yaitu insentif untuk rekomendasi. Untuk learning and growth yang kedua, sistem informasi manajemen mendukung internal business process memilih tempat strategis. Yang ketiga, learning and growth-nya, penyelarasan tujuan personal akan mendukung internal business process, yaitu meningkatkan ekspresi dokumen prakualifikasi dan sertifikasi. Yang keempat, kepuasan SDM akan mendukung untuk meningkatkan hubungan baik dengan klien dan pemerintahan. Learning and growth yang kelima, yaitu produktivitas SDM dapat membantu untuk mendukung meningkatkan perilaku pemasaran layanan yang agresif serta meningkatkan publisitas perusahaan. Learning and growth yang keenam, SO-nya meramaikan budaya corp, nilai, dan etika dapat membantu untuk mendukung meningkatkan publisitas perusahaan. Sekarang ke perspektif internal business process. Di sini, internal business process SO yang kedua memilih tempat strategis dapat membantu untuk mendukung customer, yaitu mengembangkan layanan baru, serta dapat mendukung untuk mencapai kepuasan pelanggan. Perspektif yang kedua yaitu customer, SO-nya dapat mengembangkan layanan baru serta mencapai kepuasan pelanggan, dapat membantu finansial dalam meningkatkan keuntungan perusahaan, serta dapat membantu perusahaan mendapatkan pendapatan yang lebih meningkat. Sekian penjelasan map strategi dari Departemen Marketing. Apabila masih banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.